Kali ini, saya bermaksud untuk membahas tentang apakah benar bahwa mengingkari janji itu bisa menyebabkan hidup kita selalu sial. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini, saya bermaksud untuk membahas tentang apakah benar bahwa mengingkari janji itu bisa menyebabkan hidup kita selalu sial. Secara umum, tentu saja kita menyadari bahwa perbuatan ingkar janji bukanlah sesuatu yang baik untuk dijadikan kebiasaan. Jika terbiasa mengingkari janji, kita akan dianggap sebagai seseorang yang tidak bisa dipercaya. Bukan hanya sulit dipercaya, kita juga berpotensi dikucilkan orang sekitar. Makin sulit mencapai kesuksesan di lingkungan kerja, dan juga sulit meraih kebahagiaan hidup. Jangankan hidup bahagia, yang ada malah hidup kita jadi sering sial. Karena yang namanya ingkar janji adalah perbuatan yang dapat mendatangkan sengkala. Apa itu sengkala? Sengkala atau sengkolo sama artinya dengan nasib buruk. Bisa merujuk pada segala macam rintangan hidup yang dialami manusia. Entah itu rezekinya seret, hubungannya selalu kandas, pekerjaannya tidak lancar, atau bahkan sering dijahati orang. Penyebab sengkala ada banyak, termasuk pikiran buruk kita sendiri, bawaan lahir, perbuatan sia-sia, atau bahkan karma masa lalu. Dalam Hasanah Kejawen sendiri, sengkala yang terjadi karena sering mengingkari janji disebutnya sengkolo lerewo bodes, atau ada juga yang menyebutnya sengkolo borong cokro. Artinya adalah hidup sering sial karena terlalu banyak mengingkari janji, atau karena pernah mengingkari janji pada seseorang yang menjadikan luka bagi orang tersebut. Banyak dari kita tidak menyadari hal ini, tidak menyadari janji mana yang pernah kita ingkari, atau bahkan tidak sadar pernah ingkar janji sama sekali. Tahu-tahu hidupnya sudah diliputi kesialan tanpa henti. Lalu sekarang harus bagaimana? Jika ditanya apa solusinya, pasti akan saya sarankan agar janji ini ditepati dulu. Sekiranya Anda pernah menjanjikan sesuatu, tapi belum pernah Anda tepati, dan menjadikan ketidakikhlasan bagi seseorang, maka penuhilah itu dulu. Masalahnya itu tadi, tidak selalu kita sadar terhadap siapa kita ingkar. Kalaupun kitanya ingat, kadang orangnya yang sudah hilang kontak. Bila situasinya demikian, maka baiknya memang Anda diruat dulu untuk menghilangkan hawa buruk atau energi negatif yang menyebabkan sengkala atau kesialan ini. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan atau dibebaskan dari sengkala yang membelenggu hidup kita agar hilang energi negatifnya dan bisa dibersihkan kesialannya. Adapun cara paling mudah untuk melakukan ruatan adalah dengan menggunakan garam pangruat. Garam pangruat adalah garam bertuah yang secara khusus dimaksudkan sebagai sarana ruatan jarak jauh. Jadi garamnya akan dibantu diritualkan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Baru setelah ritual selesai, garam ini bisa Anda gunakan dengan cara dicampurkan ke dalam air dan digunakan untuk mandi. Harapannya, setelah melakukan ruatan, semoga energi negatif yang menyelubungi kita dapat dihilangkan, sehingga tidak menimbulkan lebih banyak kesialan di waktu yang akan datang. Niatnya agar hidup kita senantiasa dimudahkan dan diberikan kelancaran. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah dapat saya sampaikan seputar apakah benar ingkar janji itu bisa menjadikan hidup kita susah dan sial. Semoga menjadikan sedikit pencerahan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.